kita akan belajar bersama Pak Nas tentang kreatif journalism. Jangan lupa menyimak, tonton sampai tuntas, catat poin penting dan tulis pertanyaan di online form yang sudah disediakan. Selamat belajar. Kita lanjutkan ke segmen mempelajari creative writing. Ini hal yang paling penting dan mungkin agak teknis tetapi ada seninya. Saudara sekalian, jurnalisme itu paling penting adalah dalam penulisan. Ya. Jurnalisme itu bisa kita lihat dari 3 hal. Yang pertama adalah dari sisi jurnalisme sebagai ilmu. Maka jurnalisme harus kita pelajari bahwa dia punya sejarah, punya teori, kemudian dia punya metode. Nah, salah satu metodenya adalah ketika kita menulis. Metode penulisan jurnalisme teknis. Ya. Yang kedua, jurnalisme itu bisa kita lihat sebagai seni atau art. Journalism is an art. Jurnalisme adalah sebuah seni. Mengapa kita sebut sebagai seni? Karena jurnalisme akan menarik apabila kita sampaikan secara seni. Oleh karena itu ada desain, ada seni dalam mempresentasikan, ada seni di dalam menulis. Ada jurnalisme sastrawi, ada jurnalisme narasi, ada jurnalisme data, dan lain-lain. Maka itu pilihan untuk menerjemahkan jurnalisme itu dari sisi seni. Yang ketiga, jurnalisme adalah sebuah profesi. Karena dia sebuah profesi, maka dia punya etika, kode etik, dia punya standar, dia punya pembagian tugas dalam sebuah pekerjaan, dan tentunya dia punya sifat-sifat profesionalisme yang salah satunya adalah bahwa seorang yang berprofesi sebagai jurnalis maka dia harus mendapatkan imbalan dari profesi itu untuk melindungi dia supaya tidak tergantung pada imbalan dari narasumber berita. Itu disebut sebagai profesional. Jurnalisme sebagai profesi. Kalau jurnalisme sebagai ilmu pengetahuan, ada yang mengatakan bahwa seorang jurnalis adalah a knowledge worker, seorang pekerja ilmu pengetahuan. Maka ketika kita menjadi seorang jurnalis, apapun jurnalis dalam hal ini, apakah seorang jurnalis profesional maupun citizen jurnalis, karena tadi saya bilang di media sosial itu sekarang sudah banyak sekali memanfaatkan media sosial sebagai media jurnalisme tanpa melalui proses lembaga jurnalistik. Jadi belum tentu sebuah perusahaan jurnalis. Kalau dulu jurnalis itu harus lembaga yang terlembagakan atau institutionalized di dalam media massa, maka sekarang seorang pun, warga negara biasa pun bisa menjadi seorang jurnalis. Hanya membuat channel YouTube, kemudian dia membacakan berita, membuat narasi, itu bisa menjadi jurnalis. Asal yang disampaikan ini adalah kebenaran dan asal yang disampaikan itu adalah sesuatu fakta. Dan dia tidak menggiring opini ke dalam kesesatan, bukan hoax. Maka seorang jurnalis adalah seorang knowledge worker. Nah, karena dia knowledge worker, maka dia harus memiliki pengetahuan yang banyak sekali, walaupun sedikit-sedikit. Anda yang punya minat di bidang teknik, kalau menjadi jurnalis, Anda juga harus paham tentang ilmu medis, tentang kedokteran. Anda harus paham tentang pertanian. Anda harus paham tentang politik. Karena seninya di situ. Anda harus bisa menulis apa saja ketika Anda sudah masuk ke dalam dunia jurnalistik. Jurnalistik dalam bentuk apapun ya, baik secara profesional maupun secara indie dalam pengertian citizen jurnalis. Nah, oleh karena itu Anda harus memiliki kemampuan seni yang baik. Seni yang harus Anda kuasai adalah di dalam menulis. Bagaimana creative writing itu? Seorang ilmuwan mengatakan bahwa saat ini yang paling bisa bersaing di dunia menghadapi industri 4.0 itu harus memiliki 4 karakter. Yang pertama adalah critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Ada 4C. Critical thinking. Anda kalau mau menulis berita,
maka Anda harus punya dasar dulu, pengetahuan tentang apa yang Anda tulis, sehingga Anda bisa berpikir secara kritis. Anda tidak asal ikut. Seorang jurnalis itu harus memiliki skeptisme yang tinggi, ketidakpercayaan pada satu hal untuk diungkap sampai mencapai titik kebenaran, sehingga bisa menulis dengan akurat dan memiliki trust yang tinggi. Maka syarat dari seorang jurnalis untuk bisa menulis secara kreatif itu harus memiliki bekal ilmu dengan apa yang ditulis. Itu disebut sebagai bait. Ya. Dan ini melalui critical thinking. Dia berpikirnya skeptis, tidak gampang percaya pada satu peristiwa atau pada satu opini. Dia akan menggali terus-menerus, akan mencari secara ontologisnya, secara epistemologisnya, secara aksiologisnya. Dia akan membuat berpikir tidak hanya 5W1H, tetapi why-nya itu ditingkatkan. Mengapa ini terjadi? Bagaimana ini terjadi? Di dalam dasar jurnalistik ada 5W1H. What, when, where, why, kemudian 1H adalah how. Menulis berita harus lengkap dengan itu. Nah, sekarang dalam creative writing itu unsur why ini juga harus tinggi sekali. Mengapa? Karena Anda akan membantu orang lain untuk mengetahui alasan dari sebuah peristiwa itu terjadi. Tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi mengapa itu terjadi. Karena akan menginspirasi orang lain. Oke. Oleh karena itu Anda harus punya critical thinking. Yang kedua adalah creativity. Di sini kita belajar tentang creative writing. Setelah kita memiliki dasar yang kuat untuk berpikir kritis, maka sekarang yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau automation atau oleh artificial intelligence adalah creativity. C yang kedua, creativity. Apa itu creativity? Seni. Manusia itu kepalanya berbeda-beda, otaknya berbeda-beda. Setiap orang memiliki cara berpikir untuk menyelesaikan satu hal dengan kreativitasnya masing-masing. Jadi Anda tidak perlu takut bahwa tulisan Anda akan berbeda dengan orang lain. Style Anda akan berbeda dengan orang lain. Justru Anda harus memiliki diferensiasi di situ. Anda harus memiliki posisi di situ. Positioning, differentiating, segmenting. Kreativitas Anda harus sangat jelas dari identitas Anda untuk berbeda dengan orang lain. Memiliki ciri khas. Kemudian segmennya jelas, kemudian posisinya juga jelas. Anda berada di posisi apa ketika Anda menulis itu. Creativity bisa bermakna sebagai inovasi. Jadi Anda pertama-tama Anda mungkin belajar dari meniru, tetapi jangan sampai meniru dan hanya meniru. Anda harus berinovasi dari apa yang Anda sudah lihat dan Anda sudah tiru. Maka creativity and innovation yang harus Anda buat. Nah, untuk bisa masuk ke dalam creativity itu, maka Anda harus mulai belajar dari melihat fakta itu tidak hanya dari fungsinya. Saya memberitakan ini supaya masyarakat jadi ngerti gitu, atau jadi paham. Jangan hanya melihat dari itu. Karena masyarakat itu tidak perlu digurui lagi. Anda tidak perlu menjadi guru bagi semua orang. Anda cukup memberi informasi, tetapi di situ menarik. Maka selain fungsi, Anda harus melihat desainnya. Anda kreativitasnya adalah di bagaimana mendesain sesuatu yang sebenarnya itu sangat sulit untuk dipahami menjadi lebih gampang. Makanya not just function but also design. Kemudian yang kedua, ketika Anda melihat sesuatu, kemudian itu pendapat seseorang, dan itu memiliki argumentasi yang kuat, maka Anda harus menceritakan itu dalam bentuk narasi yang baik. Kreativitas Anda harus berkembang ketika menjelaskan sesuatu argumentasi yang berat kalau dibaca oleh orang lain. Bagaimana menulisnya itu menjadi story. Not just argument, but story. Jangan hanya melihat argumentasinya, tetapi story di balik itu.
seorang jurnalis sekarang ini dituntut menjadi storytelling yang baik. Karena storytelling ini sekarang itu menjadi aspek psikologis yang mengantarkan seseorang di dalam memahami sebuah narasi. Anda harus bisa menjadi narator yang baik. Kalau Anda menjadi pemimpin, maka jangan hanya berargumentasi, tapi buatlah narasi yang storytellingnya menarik. Kenapa banyak pemimpin yang sekarang ini pinter storytelling dan itu lebih simpatik, lebih disukai masyarakat daripada orang yang ngomongnya langsung data, ngomongnya langsung argumen, langsung pendapat. Untuk menceritakan misalnya tentang Hari Ibu misalnya. Tidak harus Hari Ibu itu tentang Kartini, tentang apa-apa, tapi tentang ibunya sendiri. Dia membuat storytelling. Saya pernah tidak diberi jajan oleh ibu. Nah, misalnya begitu. Kita tidak berargumentasi bahwa ibu itu penting. Surga berada di telapak kaki ibu. Itu iya, itu argumentasi yang semua orang udah tahu. Tapi bagaimana menceritakan human interest dengan storytelling yang menarik dari itu jurnalisme kreatif. Yang ketiga adalah ketika kita melihat sebuah persoalan, pasti itu akan menjadi pusat perhatian. Nah, seorang creative writing itu tidak melihat dari satu fokus saja. Tapi bagaimana fokus ini kita bisa kupas dari sisi-sisi yang lain. Misalnya tadi saya bilang di awal di segmen pertama tentang sebuah bencana alam. Mungkin data akan menunjukkan bahwa menurut BMKG sekian, korban sekian, misalnya gempanya sekian, skala Richter, dan lain-lain. Itu menjadi fokus perhatian banyak orang. Tetapi yang bisa kita tulis secara kreatif adalah simfoni. Bukan hanya fokus, not just focus, but simfoni. Apa itu simfoni? Bahwa kita bisa menulis tentang alam, kita bisa menulis tentang kebersamaan, kita bisa menulis bagaimana masyarakat bangkit dari sisi kebencanaan tadi itu. Maka kreatif jurnalism itu adalah mencari simfoni dari sebuah fokus. Ya. Kalau Anda pahami betul ini, mencari simfoni dari sebuah fokus. Jadi sebuah peristiwa kita cari arrangement yang lebih luas lagi dari sesuatu yang bisa kita angkat secara human interest atau secara proximitas atau secara apa, terserah. Maka not just fokus but also simfoni. Berikutnya adalah kita akan melihat tulisan kita ini logis, menarik. Karena tadi argumentasi penting. Kalau Anda sudah belajar tentang logika, maka menulis logika itu gampang sekali. Anda bicara secara logis, misalnya kalau ada demand tinggi maka akan ada kenaikan harga dan lain-lain. Itu logis. Nah, seorang jurnalis kreatif dia akan menulisnya tidak hanya pada logika, tetapi empati. Ya, bencana akan membuat orang menderita. Tetapi bisa nggak kita menulis penderitaan tadi itu menjadikan empati? Bukan melihat penderitaan ini untuk kita jual. Jadi kalau Anda menulis berita tentang sebuah penderitaan, kemudian menjadi viral, dan Anda mendapatkan iklan karena itu clickbait dari tulisan Anda, maka Anda sebenarnya sudah melakukan komodifikasi, yaitu menjual penderitaan orang lain. Itu tidak benar. Maka yang harus kita bangun adalah empati. Bagaimana penderitaan itu menjadikan empati buat orang lain, kemudian orang tergerak hatinya untuk membantu atau menolong. Kreativitas berikutnya adalah not just serious but also play. Ini penting. Menulis itu pasti kita akan terbawa pada satu hal yang serius. Padahal kita perlu juga gimmick-gimmick dari sebuah cerita. Kita menulis cerita yang itu serius, masalahnya juga serius, masalah politik yang sangat berat, konflik di antara ini. Masa sih kita nggak bisa melihat satu yang lucu di situ, satu yang jenaka di situ. Maka menulis kreatif, menulis kreatif harus menemukan sesuatu yang play di antara yang serius.
Keseriusan penting, tetapi pembaca itu akan bosen kalau dia berada dalam posisi terus-menerus bertenteng di dalam sebuah tulisan yang serius. Oleh karena itu perlu ada play, ada suatu gimmick yang itu tidak harus berbohong atau tidak harus keluar dari konteks. Yang penting Anda harus bisa menulisnya itu secara jenaka, dan itu penting. Nah, seorang jurnalis dia akan menemukan itu. Berikutnya adalah kalau Anda bicara mengenai data, nanti kita bicara tentang jurnalisme data ya. Maka jangan hanya dilihat sebagai data. Oke, misalnya ada, oh ini saham ini jatuh, Antam ini jatuh, Antam ini naik, BRI lagi begini, BRI, itu angka. Semua orang tahu itu. Karena kalau kita sudah bicara mengenai angka, maka membacanya udah selesai. Membaca angka udah selesai. Korban sekian atau kenaikan suku bunga sekian, itu data. Nah, sekarang kita ini nggak melihat data. Korban 1.000 orang itu mungkin masih sedikit, tapi korban 1 orang itu bisa sangat banyak. Tsunami Aceh kalau kita lihat itu korbannya sampai ratusan ribu. Ya. Jadi sekarang yang kita lihat adalah meaningnya. Kalau korban politik 1 orang saja itu sudah sangat besar. Kita nggak bicara angka sekarang, tapi bicara meaning. Not just accumulation, but also meaning. Jadi menulis kreatif itu jangan melulu tentang data itu, tapi bagaimana makna data itu buat konteks yang lebih luas. Nah, itu menulis kreatif. Apa tuntutan dari menulis kreatif itu supaya Anda berhasil? Tadi sampai pada kreatif dan innovation. Yang ketiga adalah communication. Jadi critical thinking, creativity, sekarang communication. Jurnalisme itu tidak hanya berhenti pada saat meliput kemudian menulis, tetapi mengkomunikasikan. Maka di dalam mengkomunikasikan hasil dari liputan Anda itu juga harus menarik. Apakah dalam mempresentasikan, dalam membuat desain dari sebuah buletin, atau menambahkan menjadi meme, atau kita mau membuat video pendek, atau seperti apa. Maka harus komunikatif. Itu diperlukan communication skill. Yang keempat, terakhir C yang keempat adalah collaboration. Anda tidak bisa hidup sendiri, apalagi di dalam jurnalisme. Creative writing itu memerlukan kolaborasi. Anda memerlukan teman lain yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi menulis. Anda punya jaringan untuk menyebarkan atau memviralkan media kita. Nah, maka collaboration ini menjadi bagian terakhir dari produk creative writing ini yang harus kita miliki. Terakhir sekali dari creative writing ini adalah memiliki J skill, journalism skill. Apa itu journalism skill? Yaitu kemampuan memahami dasar-dasar jurnalistik yang tadi saya sampaikan. Kalau Anda ingin menjadi penulis, paling tidak Anda harus paham apa itu 5W 1H. Anda harus tahu apa kode etik jurnalistik, apa itu sumber berita, apa yang boleh dan tidak boleh ditayangkan atau diviralkan, apa yang tidak boleh isu yang sensitif atau yang memiliki risiko untuk terjadinya konflik. Nah, itu memerlukan sensitivitas kita di dalam memahami J-skill atau journalism skill. Jadi kita sekreatif apapun tetap harus pada koridor etik. Oleh karena itu seorang jurnalis, baik itu jurnalis profesional maupun citizen journalism, harus tetap membaca kode etik jurnalistik. Harus tetap membaca Undang-Undang Pers, Undang-Undang nomor 40 tahun 99, atau membaca Undang-Undang Penyiaran, atau membaca Undang-Undang ITE, sehingga kita tidak terjebak kepada berita bohong, fitnah, hasutan, bahkan mungkin pada resiko fitnah yang lebih besar. Jurnalisme kreatif
memang sangat penting, tetapi kode etik dan koridor dari jurnalisme itu sendiri harus kita pegang. Siapapun Anda, apakah jurnalis profesional maupun citizen journalism. Yeah.